bebas perbahanan bahan aku lanimbaki ngaloken bas keluku reladake kam o Bapa teguh aku lapulah labu peratenku Bapa peratenku jadilah. Shalom bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan yang juga sudah mengantarkan kami untuk memiliki hari baru yang penuh harapan. Sebelum kami memulai setiap aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Rema tanggal 18 Mei tahun 2025 diambil dari kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 7. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudara yang terkasih, ayat ini menggambarkan tentang sisi kemanusiaan Yesus. Ternyata ketika Yesus berada di dunia, Dia bukan hanya mengajar dan melakukan mujizat saja, tetapi Dia juga mengalami banyak pergumulan-pergumulan, sehingga Dia juga berdoa dengan ratap tangis dan keluhan. Ini menggambarkan tentang peristiwa di Taman Getsemani sebelum proses penyaliban. Tentunya sebagai seorang manusia, kita juga pernah merasa kehidupan kita seolah-olah terasa turun karena banyaknya tekanan ataupun pergumulan hidup yang menimpa kehidupan kita. Namun hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan teladan ataupun contoh kepada kita. Seberat apapun pergumulan hidup, sehebat apapun tekanan yang datang, datanglah kepada Bapa melalui doa dan harapan. Saudara yang terkasih, melalui ayat ini, khususnya dalam kitab Ibrani 5 ayat 7, ada 3 penekanan penting yang menjadi kekuatan kita untuk melewati hari ini. Yang pertama, ternyata Yesus mengerti akan penderitaan manusia. Karena Yesus juga pernah menangis, Dia juga pernah takut, Dia juga pernah bergumul, maka Ia memahami apa yang sedang kita rasakan. Oleh sebab itu jangan pernah takut ketika banyak pergumulan yang datang, karena kita memiliki Allah yang sangat mengerti keadaan hati kita. Yang kedua, doa itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda ketergantungan kita dengan Allah. Dan yang ketiga yang menjadi pegangan kita hari ini, Allah mendengar doa orang yang taat. Dalam perikop ini juga tadi ada disebutkan bahwa karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ataupun dengan kata lain, didengarkan karena kesalehannya. Terkadang memang jawaban doa itu tidak seperti apa yang kita harapkan, tapi yakin dan percaya Tuhan selalu mendengar doa yang dinaikkan dengan iman dan kepercayaan. Air mata di dalam doa tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu di dalam doa. Firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, menguatkan kami, sehingga walaupun banyak tekanan, pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami tidak takut karena kami memiliki Allah yang sangat mengerti akan keadaan hati kami. Ajar kami ya Bapa agar selalu datang kepada Engkau di dalam doa-doa kami,
Kami memanjatkan setiap doa-doa kami dengan iman dan penuh harapan. Walaupun banyak manusia yang tidak mengerti dan memahami keadaan kami, tapi Allah memahaminya dengan sempurna. Kami siap untuk melewati hari ini Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.